Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pagi hari ini kuliah kita masih membahas tentang metode map entered variable ya, atau metode MAV. Kalau yang sebelumnya kita membahas secara bentuk kanonik solve, sekarang ini kita masuk ke bentuk kanonik yang post. Nah, di sini langkahnya sama dengan yang seperti yang solve, tapi tentunya akan berbeda aturannya gitu ya. Nah, di sini variabel yang masukannya sama dengan kemarin kalau maksimal dia adalah sebanyak n-1 ya. Jadi kalau misalnya saya punya 3 variabel, maka nanti variabel yang dimasukkannya itu 1 atau 2 dan seterusnya untuk yang lainnya. Nah, kemungkinan di sini kemudian di sini kita punya aturan, ini aturannya untuk yang pertama, dia ada map value dengan nilai fungsi gitu ya. Kemudian di sini, oh iya, untuk yang fungsi canonic post nanti yang kalau dia ada di dalam fungsi tersebut, maka nanti kita kasih nilai fungsi boolnya adalah 0 ya. Kalau tidak ada, dia 1. Nah, di sini untuk aturan yang pertama, jadi kita mengindikan ya. Jadi 0 di sini artinya ini kan variabel ya, tapi bacanya karena ini post 0 Anda baca jadi 1 gitu variabelnya ya. Jadi ini adalah V aksen, sorry, V yang bawah ini 1 itu adalah V aksen. Jadi kalau kita ingin menyederhanakannya, di sini metode map-nya berarti aturannya tinggal ini ya, V ditambahkan 0, kemudian dikalikan yang satunya ini V aksen ditambah 0. Kita sederhanakan, nanti dapatnya V kali V aksen akan sama dengan 0. Jadi yang ini aturan pertama, ini hasilnya kalau seperti ini hasilnya 0 gitu ya. Kemudian yang aturan lainnya, nah ini maaf ini turun. Untuk yang aturan kedua, kalau map value-nya ini 0, kemudian nilai fungsinya 0, terus di sininya 1, 1, maka nanti hasilnya adalah V. Ya, ini diperoleh dari, kalau kita kerjakan ini adalah berarti V tambah 0, kemudian dikalikan V aksen tambah 1, gitu ya. Ini kan akan sama dengan V kali 1, sama dengan V. Kemudian aturan yang ketiga, jika map value-nya 0, kemudian fungsinya 1, dan map value 1 fungsinya 0, maka ini hasilnya adalah V aksen. Gitu ya. Ini bisa diperoleh dari kayak tadi V ditambah 1 dikalikan V aksen tambah 0. Ya, maka ini hasilnya 1 dikalikan V aksen. Hasilnya V aksen. Dan seterusnya gitu ya. Ini ada 7 aturan yang Anda perlu perhatikan di sini. Jadi yang X ini don't care ya. Kita langsung masuk ke contoh saja. Saya punya contoh di sini. Misalkan saya punya fungsi bool-nya adalah bentuk kanonik post-nya 0, 2, 3 gitu ya. Nah, di sini atau bisa dituliskan juga dalam fungsinya seperti ini. Fungsi bool-nya adalah A tambah B dikalikan A aksen tambah B dikalikan A aksen tambah B aksen. Nah, di sini kita memasukkannya hanya 1 ya, karena dia fungsi dengan 2 variabel, jadi variabel masukannya hanya B saja. Kemudian kita tuliskan di sini
Anda perhatikan untuk fungsinya adalah 0, 2, 3. Maka yang kita kasih nilai 0 itu di makstem ke 0, makstem ke 2, dan makstem ke 3. Kemudian kita sederhanakan. Yang ini ya, kita melingkupinya secara dua kotak ini ya. Ini hasilnya adalah B, sesuai dengan aturan yang kedua. Jadi tadi apa? B aksen tambah 0 dikalikan B tambah 1. Itu ya. Ini B atau B aksen? B ya? Oh, sorry, B. Kebalik saya. Jadi ini B tambah 0. Ya, hati-hati kalau di pos bacanya harus ini. Kemudian B aksen tambah 1 gitu ya. Jadi hasilnya adalah B. Kemudian yang ini, yang kedua itu hasilnya adalah 0. Kemudian kita sederhanakan, kita bentuk ya. Jadinya kita punya key map-nya pada saat A-nya 0 dan A-nya 1 saja. Pada saat A-nya 0, dia nilainya B, kemudian pada saat A-nya sama dengan 1, dia nilainya 0. Nah, di sini kita tinggal sederhanakan ya. Yang merah ini B itu ada di sel mana? Ada di sel A sama dengan 0, tapi dibacanya karena dia pos, ini harusnya jadinya A gitu ya. Maka hasil keluarannya adalah A ditambah B. Kemudian yang ini, ya angka 0 ini kita lingkupi. 0 itu ada di sel mana? Ada di sel A sama dengan 1, tapi kita bacanya adalah A aksen. Ya. Sehingga hasil akhirnya adalah A aksen dikalikan A tambah B. Nah, kemudian berikut ada penyederhanaan secara aljabar. Ini hanya untuk membuktikan bahwa yang metode math yang kita kerjakan ini benar gitu ya. Ini hasilnya sama, A aksen dikalikan A tambah B. Lanjut ke contoh kedua. Di sini saya punya fungsi boolnya adalah fungsi bool dengan 3 variabel. Ya, di sini fungsi boolnya adalah makstem ke-4, 5, dan 6. Kemudian kalau kita sederhanakan dengan menggunakan math, di sini ya, ini hasilnya kalau kita lingkupi ya, ini berarti apa nih? C tambah 1 dikalikan C aksen tambah 1 gitu ya. Ini hasilnya 1. Kemudian yang kedua, C tambah 1 dikalikan C aksen tambah 1. Ini juga 1. Kemudian yang ketiga, C tambah 0 dikalikan C aksen tambah 0. Nanti diperoleh C kali C aksen gitu ya, sama dengan 0. Kemudian yang keempat, di sini adalah C tambah 0 dikalikan C aksen tambah 1. Hasilnya C kali 1 gitu ya. Hasilnya akan sama dengan C. Kemudian kita sederhanakan dengan menggunakan key map. Kalau pada saat A-nya 0, B-nya 0, dia nilainya 1. Kemudian kalau A-nya 0, B-nya 1, dia 1, A-nya 1, B-nya 0, 0, A-nya 1, B-nya 1, C. Nah, di sini kita melingkupinya adalah angka 0 ya. Jadi angka 1 nggak kita lingkupi karena kita bekerjanya di pos. Nah, di sini 0-nya kita manipulasi dulu. 0-nya itu bisa saya tuliskan 0 kali C. Kenapa C? Karena di sini sebelahnya ada C gitu ya. Maka saya memanipulasi 0 itu menjadi 0 kali C. Biar kita bisa melingkupinya. Kemudian kita sederhanakan di sini. Yang pertama adalah yang C ini ya. C ini ada di sel mana nih? Dia ada di sel A sama dengan 1, tapi kita bacanya adalah A aksen gitu ya. A aksen ditambah dengan C yang hasil di sininya. Kemudian yang 0 ini
0 ini ada di sel mana? Oh, di sel A sama dengan 1 dan B sama dengan 0. Tapi kita bacanya jadinya A aksen ditambah B. Maka inputan hasil akhirnya adalah ini ya, A aksen tambah C dikalikan A aksen ditambah B. Ini yang satu masukan. Kemudian kita coba dengan yang dua masukan. Di sini masukannya berarti adalah BC ya. Nah, untuk dua masukan nanti prosedurnya adalah seperti ini. Jadi dalam melingkupinya itu nanti ini jadinya B ditambah C ditambah 1 gitu ya. Kemudian dikalikan B tambah C aksen tambah 1 dan seterusnya. Nah, dari sini nanti Anda peroleh nih ya. Kalau ada satunya kan pasti hasilnya 1 ya. Ini 1. Kemudian yang suku kedua juga 1. Ketiganya 1. Keempatnya 1. Maka hasilnya adalah 1. Kemudian kita lingkupi yang kedua di sini. Ya. Di sini kalau Anda perhatikan nanti hasil akhirnya kan bentuknya gini. B tambah 0 dikalikan B aksen tambah C. Kita bisa sederhanakan secara aljabar. Kita gunakan sifat distributif, maka nanti hasilnya adalah BB aksen tambah BC. BB aksen itu nilainya 0 ya. Jadi 0 tambah BC sama dengan BC. Nah, dari sini kita tinggal menuliskan ke dalam keymap untuk A-nya saja berarti ya. A-nya, kalau A-nya 0, dia bernilai 1. Kalau A-nya 1, dia nilainya BC. Sehingga kita sederhanakan, kita lingkupi yang BC-nya. BC-nya ini ada di mana? BC ada di sel A sama dengan 1, tapi kita bacanya A aksen. Jadi hasil penyederhanannya adalah A aksen ditambah BC. Itu ya. Nah, kalau Anda perhatikan yang tadi yang pertama hasilnya adalah ini ya. A aksen tambah C dikali A aksen tambah B. Ya, sebenarnya sama saja gitu ya. Ini kan hasil akhirnya. Ini A aksen ditambah C. Kemudian dikalikan A aksen ditambah B. Nah, di sini kalau Anda kalikan, Anda gunakan sifat distributif, maka nanti hasilnya A aksen ditambah BC ya. Nah, ini kalau Anda lihat dengan dua masukan hasilnya sama ya. A aksen tambah BC. Ya, ini ada latihan yang pertama ya. Untuk fungsi bool dengan maksudnya adalah 137 gitu ya. Ya, saya tuliskan di sini dulu. Ya, kita ingin mencoba menyederhanakan fungsi bool dalam bentuk posnya berapa tadi 137 itu ya. Nah, sekarang kita dengan satu masukan dulu ya. Masukannya berarti C. Kita buat ininya dulu. Tadi kita punya ini desimal. Kemudian ada ini A, B, itu ya C. Kemudian ada fungsinya. Ini hasil
hasil penyederhanaannya ya. Ini variabel inputannya. Ya, ini 0. Kemudian yang B-nya kemudian fungsinya kita inikan aja ya. 1 berarti dia nilainya 0, 3, 0, kemudian 7, 0. Yang lainnya berarti 1 gitu ya. Oke. Sekarang kita sederhanakan. Nah, ini hasilnya adalah apa nih? C ditambah 1 dikalikan C aksen ditambah 0 sama dengan C aksen gitu ya. Kemudian yang kedua ini C ditambah 1, ini sama ya. C aksen ditambah 0, ini sama dengan C aksen. Kemudian yang ketiga C tambah 1 dikalikan C aksen tambah 1. Ini hasilnya 1. Yang terakhir kita sederhanakan. Ini adalah C aksen tambah 1 dikalikan C aksen tambah 0. Ya, ini akan sama dengan C aksen. Nah, dari sini kita buat key map-nya. Pada saat A0, B0 ini C aksen, kemudian ini juga C aksen, ini 1, ini C aksen. Nah, untuk yang satu masukan ini terlihat mudah ya. Jadi Anda tinggal ini Anda lingkupi. Ini tuh hasilnya berarti dia ada di sel A sama dengan 0 ya, tapi bacanya adalah A ya. A tambah C aksen. Kemudian yang satu lagi, yang ini, itu ya, kita lingkupi. Ini hasilnya, dia ada di selnya B sama dengan 1, tapi bacanya B aksen. Jadi B aksen ditambah C aksen. Ya, sehingga nanti hasil akhirnya, hasil penyederhanaannya adalah ABC ini akan sama dengan ya A tambah C aksen dikalikan B tambah B aksen ya, B aksen tambah C aksen. Oke, ini untuk yang satu masukan. Untuk yang dua masukan silakan Anda coba di sini. Silakan, ada yang mau mencoba?
Atau latihannya nanti ya di akhir ya. Sekarang saya masuk ke materi tentang penyederhanaan fungsi bool dengan menggunakan metode tabulasi saja ya. Jadi ada dua metode nih untuk kuliah hari ini. Ya, sekarang saya masuk ke sini, nanti latihannya di akhir ya. Metode tabulasi itu adalah suatu metode yang kita gunakan untuk menyederhanakan fungsi bool ya. Nah, metode ini sering dikenal dengan nama metode Quine-Mikulski. Nah, kalau dibandingkan dengan KeyMap, metode Quine-Mikulski ini lebih baik gitu hasilnya. Kenapa? Karena kalau dengan menggunakan KeyMap kan kita bisa hasilnya itu bisa banyak kemungkinan ya. Misalnya kalau ada melingkupinya itu bisa berbeda-beda. Kalau yang Quine-Mikulski dia pasti dapat hanya itu gitu ya, hanya satu. Nah, ini contohnya, misalkan saya punya fungsi boolnya dengan 4 variabel, di mana fungsi minterm ke 0, 1, 2, 6, 8, 9, 10. Kemudian di sini saya tuliskan ke dalam bentuk keymap, gitu ya. Saya masukkan nilai fungsi di sini. Kemudian kalau kita sederhanakan, nah ini sebenarnya banyak cara menyederhanakannya ya. Ini cara yang pertama, saya melingkupinya, pertama ini yang merah. Yang merah ini berarti kalau Anda sederhanakan, ini hasilnya adalah B aksen, D aksen ya. B aksen, D aksen, ini yang merah. Kemudian yang warna kuning, ini kalau Anda sederhanakan, berarti ini adalah B aksen, C aksen. Sedangkan yang warna biru, ini adalah A aksen, C, D aksen. Kemudian kalau saya menyederhanakannya atau melingkupinya dengan cara yang berbeda, nah ini saya caranya berbeda, maka saya peroleh hasilnya adalah ini gitu ya. Yang berbedanya tadi yang ini nggak kita lingkupi gitu ya. Kalau yang tadi kan di sini ujung-ujungnya kita lingkupi. Nah ini kalau kita melingkupinya beda lagi, saya dapatkan hasilnya juga beda. Kemudian saya beda lagi nih, ada lagi yang ketiga. Saya melingkupinya seperti ini gitu. Maka kita peroleh hasilnya akan berbeda lagi dengan yang tadi ya. Nah, sekarang dengan menggunakan metode tabulasi atau Quine-Mikulski, kita bisa mendapatkan hasil yang baik. Nah, langkahnya pertama ini adalah kita membuat tabel minterm ke dalam bentuk biner. Kita menentukan di sini nanti mengelompokkan dari minterm itu adalah banyaknya angka 1 ada berapa gitu ya. Contohnya di sini untuk minterm ke 0. Kan bentuk binernya adalah 0, 0, 0, 0. Maka tidak ada angka 1 di sini, maka saya tuliskan 0. Kemudian M1 atau minterm ke 1, bentuk binernya adalah 0, 0, 0, 1. Di sini banyaknya angka 1 ada sebanyak 1. Dan seterusnya gitu ya. Di langkah pertama Anda harus membuat ini dulu. Langkah kedua, Anda mengelompokkan minterm berdasarkan banyaknya angka 1. Jadi Anda buat pengelompokan. Nah, Anda buat seperti ini. Jadi yang angka satunya tidak ada itu minterm ke berapa saja? Oh, minterm ke 0. Ya, terus kita tuliskan ini binernya. Kemudian kalau yang banyaknya angka 1 ada 1, itu minterm ke 1, 2, dan 8. Ini adalah binernya dan seterusnya gitu ya, sampai yang kedua. Nah, di sini saya batasi. Jadi, kita membatasinya ini, nanti artinya apa? Ini untuk memudahkan kita menyederhanakan. Jadi, nanti kita menyederhanakan caranya seperti ini. Jadi, kita boleh menyederhanakan antara kotak yang ini dengan ini, gitu ya. Atau yang ini dengan ini. Tapi tidak bisa. Kalau yang kesini dengan kesini tuh nggak boleh gitu. Jadi hanya
yang di bawahnya, kelompok yang di bawahnya saja yang kita bisa menyederhanakannya. Nah, sekarang langkah menyederhanakannya adalah kita pertama membuat ini dulu. Jadi yang Anda buat adalah yang ini gitu ya. Ini yang tadi kan kelompok minterm berdasarkan banyaknya angka 1. Nah, sekarang kita lihat ini ya. Ini sebelumnya tidak ada centang kan. Ini centang ini muncul ketika kita menyederhanakan minterm ke 0 dengan ke 1. Jadi ini saya tulis gini. Minterm ke 0 dengan 1. Ya, kita tulis di sini 0,1. Nah, terus kemudian saya tuliskan di sini 0, 0, 0 strip. Kenapa strip di sini? Karena ini kan berbeda. Maka yang 01 ini artinya habis. Atau kalau Anda ingat, kalau saya tuliskan dalam bentuk secara aljabar kan saya punya gini ya. A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Kemudian kalau saya tambahkan dengan minterm 1, A aksen, B aksen, C aksen, D. Nah, kalau kita sederhanakan kan, ini ada yang samanya adalah A aksen, B aksen, C aksen. Jadi kalau saya tuliskan A aksen, saya tuliskannya gini. Jadi kalau saya sederhanakan, A aksen, B aksen, C aksen, ini D aksen ditambah D. Nah, yang ini kan hasilnya adalah 1, gitu ya. Maka hasil akhirnya adalah kita punya A aksen, B aksen, C aksen. Maka ini hasilnya 0, 0, 0. Gitu ya, terus strip. Kemudian kita cari lagi 0 dengan 2. Oh, bisa. Jadi kita centang. Tadi 0-nya sudah dicentang, maka kita centangnya yang 2-nya saja. Terus kemudian kita tulis di sini 0,2. 0,2 itu berarti kalau kita sederhanakan adalah kita lihat 0, 0, berarti ini strip 0 gitu ya. Kemudian 0 dengan 8 bisa tidak? Oh, bisa gitu ya. Jadi langkahnya ini adalah kita menyederhanakannya atau menghilangkannya satu-satu gitu ya. Jadi kita lihat yang bedanya 1. Jadi 0 dengan 8 bisa. 0 tadi sudah dicentang, berarti tinggal 8-nya saja yang kita centang. Kemudian kita tuliskan 0,8 ya. 0,8 itu apa hasilnya? Berarti ini strip 0, 0, 0 gitu ya. Maka hasil pertama ini. Nah, kita nggak bisa menyederhanakan sesama kelompoknya ya. Contohnya 1 dengan 2 nggak bisa. Ya, kenapa? Karena kan ini berbeda di dua bit atau 2 posisi gitu ya. Nah, ini tidak bisa. Jadi harus 1 posisi. Kemudian sekarang ini sudah selesai. Sekarang yang kelompok ini saya tulis misalnya ini kelompok 1 gitu ya, 1 Romawi. Ini 2 Romawi, yang ini 3 Romawi. Sekarang kita menyederhanakan kelompok 2 Romawi dengan 3 Romawi. Caranya juga sama seperti tadi. Kita lihat kira-kira yang kita bisa, yang mana kita sederhanakan gitu ya. 1 dengan 6 bisa tidak? Oh, kalau kita lihat ini tidak bisa, dia berbedanya di berapa tempat nih? Ada 3 gitu ya, maka tidak bisa kita menuliskan 1,6. Kemudian 1 dengan 9. Kita lihat bedanya. 1 dengan 9, oh bedanya 1. Maka bisa gitu ya. Maka kita bisa centang. Kemudian nanti kita tuliskan di bawahnya lagi di sini. 1,9. 1,9 itu, oh ya sebelumnya juga nanti ada batas ya. Ini batas, ini penyederhanaan kelompok 1 dengan 2. Kemudian kita batasi. 1 dengan 9, kalau kita lihat hasilnya adalah berarti apa? Strip, terus 0, 0, 1. Gitu ya. Terus kita cari lagi. Yang 10 ini dengan yang mana ya? Gitu ya. Atau 2 tadi, 2 dengan 9 bisa nggak? 2 dengan 9 tidak bisa. Kemudian 2 dengan 10 ini juga tidak bisa gitu ya. Kemudian 8
8 dengan 6 bisa tidak? Tidak bisa. 8 dengan 9 bisa. 8 dengan 9 berbeda di satu tempat gitu ya. Nanti kalau Anda sederhanakan, hasilnya adalah berarti 1, 0, 0 strip. Kemudian untuk 8 dengan 10, 8, 10 juga bisa. Hasilnya nanti kalau Anda sederhanakan adalah 1, 0, strip 0. Itu ya. Nah, ini langkahnya. Nah, ini setelah kita menyederhanakan kelompok berikutnya, ini kan sudah selesai yang sebelah sini ya. Sekarang kita pindah ke sini. Sekarang kita mengelompokkan, ini misalnya tadi ini Romawi keempat berarti. Nah, ini yang 5. Nah, kita sederhanakan 4 dengan 5. Seperti tadi lagi, kita lihat 01 kira-kira dengan yang mana ya? Kalau dengan 19 kan tidak bisa ya. Nanti hasilnya ini tidak bisa nih strip dengan ini. Jadi kita cari yang posisinya sama. 01 itu dengan 8,9. Jadi ini kita centang. Jadi Anda tuliskan lagi misalnya di sini. 0,189. Hasilnya itu kalau Anda sederhanakan adalah apa berarti? Strip gitu ya. 0, 0 strip. Kemudian 01 dengan mana lagi? Kalau kita lihat posisinya udah nggak ada lagi ya. Nah, berarti sudah selesai. Yang 02 kita dengan mana nih? 02 itu bisa dengan 8, 10 gitu ya. 02, 8, 10. Kita tuliskan 0, 2, 8, 10. Hasil akhirnya berarti apa? Strip 0, strip 0. Kemudian ada lagi enggak? Sudah tidak ada ya. Kemudian terakhir 0,8. 0,8 ini bisa dengan 19, bisa juga dengan 210 gitu ya. Jadi saya tulis nih. Nah, 0,819. Maka hasilnya strip 0, 0 strip. Kemudian 08 dengan 210 ya. Nah, kita tuliskan 0, 8, 2, 10. Nah, di sini berarti hasil akhirnya adalah strip 0, strip 0. Itu ya. Nah, ini ada yang tidak saya centang 2,6 ini. Nggak apa-apa gitu ya. Nah, nanti yang nggak dicentang itu kita sebut sebagai prim implikan. Begitupun yang di sini kalau misalnya tadi di kelompok 1, 2, 3 ada yang tidak kita centang karena tidak bisa disederhanakan, maka nanti dia masuk ke dalam prim implikan. Nah, langkah berikutnya adalah tadi kita dapatkan yang ini gitu ya. Nah, ini udah nggak bisa kita sederhanakan lagi. Maka yang ini pun kita sebut sebagai prim implikan. Jadi prim implikannya itu adalah yang terakhir ini dengan yang tidak ada centang gitu ya. Nah, di sini tadi setelah kalau Anda perhatikan, ini kan ada yang sama ya, 0189, dia itu sama dengan 0819. Kemudian 02810 sama dengan 08210. Jadi kalau yang sama ini kita cukup tuliskan hanya satu saja. Jadi yang kita punya di sini 0189, kemudian 02810 ya. Ini udah hasil ininya. Kemudian
kita inikan. Ya, nah ini kalau Anda perhatikan sini, ini sama, maka cukup ditulis satu kali saja. Langkah berikutnya adalah kita memilih prim implikan. Jadi dari yang terakhir ini, ya yang ini dengan yang 2,6 ini kita masukkan ke dalam suatu prim implikan. Nanti kita seleksi lagi prim implikannya. Seleksinya itu adalah untuk memilih dia memang hasilnya itu yang terbaik gitu ya. Di sininya kita pilih yang terbaik. Nah, ini kita tuliskan. Jadi kita punya prim implikannya adalah 2,6, kemudian 0,189 dan 0,2810. Nah, dari sini kita tuliskan, kita ingin menyeleksi suatu prim implikan. Nah, ini tadi prim implikannya saya punya ini gitu ya. Kemudian yang di atas ini adalah angka-angka yang termuat di dalam prim implikan tersebut. Jadi ada angka 0, angka 1, angka 2, 6, 8, 9, 10. Ya. Kemudian kita menuliskan, kita checklist. Ini kan ya pada baris 0, 2, 8, 10 kita tuliskan angka-angkanya. 0, 2, 8, 10. Kemudian ini 0, 1, 8, 9. Kemudian ini 2, 6. Nah, ini di baris paling bawah ini ada kotak ya. Ini nanti kita untuk menyeleksi. Menyeleksinya adalah, jadi setelah kita centang-centang prim implikan ini, kemudian kita melihat pada setiap kolomnya, dia memuat centang berapa gitu ya. Nah, yang kita utamakan adalah, yang kita kerjakan pertama kali adalah yang centangnya ada 1. Jadi contohnya di sini, kalau 0 kan ada 2, jadi kita lewat ya, kita masuk ke kolom yang angka 1. Angka 1 ini centangnya adalah 1, maka kita centang di sini. Nah, setelah centang di sini, kita kasih tanda tadi 1 itu ada di mana? Oh, 1 itu ada di prim 0189, kita kasih bintang di sini. Setelah Anda kasih bintang, kita kasih angka, kita kasih centang pada angka 0189 di bawah sini. Jadi 0189. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Kolom yang isi 2 ini, kolom 2 ini isinya adalah ada 2 centang, maka kita lewat, kita cari yang 1. Kolom berikutnya adalah pada kolom yang ke-6 ini ya. Bukan kolom ke-6, kolom yang isinya angka 6. Ini ada centangnya 1, maka kita tuliskan di bawah sini, terus kita kasih bintang. Nah, bintang ini ada di mana? Oh, 2,6. Jadi kita kasih angka 2 centang di bawah ini. Kemudian yang terakhir adalah kita lihat nih. Oh, tadi ada yang kurang, salah ya saya ya. Ini bukan di sini ya. Ini 9 tadi. Sorry. Ya, ini 9. Nah, terakhir adalah angka 10 ini ya. 10 ini kita turunkan, tulis centang sini. Ini kita kasih bintang. Nah, bintang ini artinya apa? Ini artinya kita pilih, kita ambil. Dia merupakan nanti solusi yang hasilnya terbaik gitu ya. Kita lihat 0, 2, 8, 10. Udah kita kasih centang semua. Nah, kalau di baris yang paling bawah ini sudah terisi centang semua, artinya kita sudah selesai menentukan hasil yang terbaik. Yang mana? Hasil terbaik itu adalah yang kita bintangi ini. Jadi nanti ada suatu persoalan gitu ya, yang tidak semuanya dibintangin. Kalau khusus kasus yang ini dia dibintangin semua ya, maka kita ambil. Mungkin nanti ada yang tidak gitu ya. Nah, ini tadi langkah yang tadi ya, ini keterangannya. Nah, sehingga kita dapatkan, karena tadi ini kita pilih semua gitu ya, ini kita pilih semua, maka nanti kita tuliskan tadi 2,6 itu hasilnya apa sih? Oh, dia kan 0, strip 1, 0. Maka hasil akhirnya adalah
A aksen, C, D aksen. Kemudian 0189 itu adalah strip 00 strip. Kalau kita ini kan hasilnya adalah B aksen, C aksen. Kemudian yang 02810 ini hasilnya adalah strip 0 strip 0 atau B aksen, D aksen. Sehingga kalau hasil keseluruhannya adalah yang ini ya. Berarti ini tinggal menggabungkannya saja. Ya, sampai sini bisa dipahami tidak atau ada pertanyaan? Sebelum kita masuk ke latihan. Jadi ada dua metode ya, metode math dan metode tabulasi. Oke, kalau memang tidak ada, konferensinya saya cukupkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.